Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6C yang 3 Kota Banjarmasin? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini, yaitu kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, pembelajaran pertama. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh mempelajari tema 2 subtema 3 hari ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya, silahkan lihat subtema 3 bersatu kita teguh. Ini ada permainan tarik tambang, ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan lomba-lomba untuk memperingati HUT RI, ya. Tarik tambang salah satu permainan yang disukai oleh anak-anak biasanya. Baik, kita lihat peta konsep untuk pembelajaran 1 adalah kata baku dalam kalimat, manfaat tumbuhan dan hewan, dan manfaat kemerdekaan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang terdapat pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi kata baku dan tidak baku. Kemudian peserta didik dapat menganalisis manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Terakhir, peserta didik dapat menyebutkan manfaat kemerdekaan untuk kesejahteraan. Oke, kita masuk ke pembelajaran pertama, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia yang terdapat pada KD 3.4. Kata baku dalam kalimat. Silahkan buka buku LKS-nya yang ada di halaman berapa ya? Untuk subtema 3. Lihat ya, di buku LKS-nya masing-masing ada di halaman 68. Tahukah kalian disebut apa kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nah, itu disebut dengan kata baku. Kata baku digunakan pada kalimat resmi atau formal. Jadi harus digunakan pada kalimat resmi, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, di sini ada beberapa contoh. Kata tidak baku, aktivitas. Kata bakunya aktivitas. Apa bedanya? Huruf F dan huruf V. Ya, jadi kata bakunya itu aktivitas. Kemudian tidak bakunya antri. Kalau kata bakunya antre, ya, hurufnya bukan i. Berpikir tidak baku, yang bakunya F-nya itu adalah P, berpikir. Tidak bakunya bis, kata bakunya bus, ya. Dulu, kata bakunya dahulu. Izin, kata bakunya izin, pakai Z. Terus kreativitas, kata bakunya kreativitas V, menggunakan huruf V. Terus mempengaruhi, kata bakunya memengaruhi. Provinsi, kata bakunya provinsi, menggunakan V, bukan P. Rame, kata bakunya ramai. Sanksi, kata bakunya sanksi, pakai K, bukan eng. Tentram, kata bakunya tenteram. Ya,
Kemudian kata bakunya hutang itu tidak baku, hutang itu tidak baku, yang bakunya adalah utang. Jadi utang piutang ya, bukan hutang. Terus terakhir kata baku zaman, kata baku tidak bakunya zaman, kata bakunya adalah Z, Z ya, zaman. Nah, itu hal-hal yang salah satu, masih banyak kata-kata yang tidak baku yang sering salah dalam penggunaannya. Jadi bisa dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Baik, itu untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjutkan pembelajaran IPA pada KD 3.3. Pada subtema 3 ini kita mempelajari manfaat tumbuhan dan hewan. Di subtema 1 kita mempelajari cara tumbuhan beradaptasi. Kemudian di subtema 2 kita mempelajari hewan, cara hewan beradaptasi. Nah, untuk di subtema 3 kita mempelajari manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Apa saja manfaat tumbuhan dan hewan? Berikut untuk manfaat tumbuhan bagi manusia sangat banyak ya, teramat sangat banyak. Yang pertama, menjadi bahan pangan. Jadi seluruh bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, baik batangnya, akar, daun, bunga, biji maupun buahnya. Contoh padi ya, yang merupakan makanan pokok mayoritas bangsa Indonesia. Terus apalagi menjadi bahan sandang. Jadi untuk menutupi dan melindungi tubuh, bahan sandang banyak digunakan seperti serat kapas ya, dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Apalagi yang lain? Banyak ya. Selanjutnya, manfaatnya adalah bahan bangunan atau papan. Jadi berbagai jenis kayu dari tumbuhan dibutuhkan untuk pembuatan rumah dan bangunan yang lain. Yang biasa yang paling banyak itu pohon jati ya. Jati, sono keling, kelapa, meranti, dan bambu. Terus pengobatan. Jadi banyak tanaman yang berkhasiat mengobati gangguan kesehatan. Di antaranya jahe ya untuk obat batuk, lengkuas untuk mengurangi peradangan, daun jambu biji untuk obat diare. Ini sering sekali biasanya anak-anak bayi ya, bayi yang belum bisa minum obat itu direndam ya daun jambu bijinya. Terus daun kemangi untuk mengobati perut kembung, daun sirih mengobati tukak lambung, lidah buaya untuk obat diabetes. Ini banyak sekali tanaman yang berada di sekitar rumah kita lah. Lanjut, menjadi bahan baku industri. Nah, contohnya industri gula membutuhkan batang pohon tebu, industri teh itu daun teh dan bunga melati ya, sering teh bunga melati itu ada. Industri kertas dari pohon pinus, industri minyak goreng diambil dari pohon kelapa dan sawit. Nah, juga sebagai pewarna, ya, digunakan sebagai pewarna, misalnya suji untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, kunyit untuk warna kuning, serta manggis untuk warna ungu dan merah. Manfaat yang lain menjaga kestabilan lingkungan. Jadi tanaman memiliki peran besar ya dalam menstabilkan lingkungan. Misalnya pohon bakau itu sangat berperan penting dalam menstabilkan lingkungan di daerah pantai untuk mencegah abrasi atau pengikisan daratan karena arus laut. Kita lanjutkan. Itu tadi manfaat tumbuhan bagi manusia. Nah, sekarang manfaat hewan. Banyak hewan yang bermanfaat bagi manusia ya. Contohnya digunakan sebagai alat transportasi, ya, sebagai penyubur tanaman, dan banyak lagi. Yuk, let's go. Kita lebih jauh menemukan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama sebagai penghasil bahan pangan. Jadi hewan dimanfaatkan untuk mencukupi nutrisi yang dibutuhkan manusia. Jadi hewan dapat dikonsumsi dagingnya, telurnya, susu, madu, bahkan kulitnya. Kemudian penghasil bahan sandang, ya.
Nah, ini misalnya kain sutra itu kan dihasilkan dari serat kepompong ulat sutra. Kemudian domba menghasilkan wool. Nah, jadi kulit hewan seperti sapi dan kerbau itu dimanfaatkan untuk pembuatan jaket. Terus, tapi nggak kayak kelihatan ini ya, kalau jaket dari kulit, bayangannya dari kulit sapi atau kerbau langsung, jadi diproses menjadi sebuah jaket yang enak dipakai. Terus, penghasil bahan kerajinan. Ya, contohnya, kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Nah, jadikan kerajinan kan. Terus, itu bulu ayam, bulu ini kan untuk bulu tangkis misalnya, juga bisa itu dari hewan juga. Kemudian penghasil pupuk ya. Jadi kotoran pun itu menjadi bermanfaat karena itu menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan. Nah, biasanya itu kotoran hewannya adalah sapi dan kambing. Terakhir, penghasil tenaga. Jadi pada zaman dahulu nih hewan seperti kuda sudah digunakan sebagai alat transportasi. Kalau kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk mengangkut barang atau membajak sawah. Kalau sekarang sudah menggunakan teknologi ya. Jadi sangat jarang kecuali di daerah desa yang sangat jauh masih menggunakan kerbau dan sapi untuk membajak sawah atau mengangkut barang. Ya, selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran IPS pada KD 3.4, manfaat kemerdekaan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, apa sih manfaat kemerdekaan untuk kesejahteraan rakyat yang saat ini kita rasakan? Ya, sejak tanggal 17 Agustus oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasi kemerdekaan Indonesia, dan setiap tahun kita memperingati hari kemerdekaan itu dengan mengadakan upacara bendera. Jadi setelah pandemi ini mungkin pelaksanaannya secara virtual ya. Nah, manfaat kemerdekaan bagi rakyat Indonesia teramat sangat banyak ya, dan sangat berarti. Yang pertama, terbebas dari penjajahan, tentu dong. Jadi tidak dijajah lagi oleh bangsa lain, oleh negara lain, yang kita tidak bebas untuk melakukan apa-apa. Kemudian itu rakyat Indonesia telah berhasil memperjuangkan haknya sebagai manusia. Karena ketika penjajahan kita itu tidak diperlakukan sebagai manusia. Kerja paksa, kemudian kerjaannya nonstop ya. Wah, pokoknya tidak enak menjadi jajahan negara lain ya. Nah, dengan kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri. Ya, mencari nafkah sesuai keahliannya, bekerja tanpa paksaan, serta memperoleh penghasilan yang sesuai dengan pekerjaannya. Selain itu, rakyat Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang layak. Untuk itu, anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu cintai, kelas 6C Min 3 Kota Banjarmasin, tugas kamu belajar. Untuk itu gunakan setiap waktumu untuk memperoleh pendidikan. Jadi apa yang disampaikan oleh semua guru itu dengarkan, kemudian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu akan kembalinya kepada siapa? Kembali ke ibukah? Tidak. Itu akan kembali kepada diri kamu sendiri ya. Anak-anak ibu ya semuanya, ibu minta belajar dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja keras untuk dirimu sendiri. Ya, ya. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, bahwa kata baku digunakan pada kalimat resmi atau formal, baik dalam tulisan maupun lisan. Manfaat tumbuhan bagi manusia, apa saja tadi? Menjadi bahan pangan, bahan sandang, bahan bangunan, pengobatan, bahan baku industri, bahan pewarna, menjaga kestabilan lingkungan. Kemudian untuk manfaat hewan bagi manusia, penghasil bahan pangan, penghasil bahan sandang, penghasil bahan kerajinan, penghasil pupuk, dan penghasil tenaga.
Terus manfaat kemerdekaan untuk kesejahteraan rakyat apa saja tadi? Yang pertama, rakyat bebas untuk mencapai cita-cita dengan setinggi-tingginya. Kemudian rakyat terbebas dari penjajahan, mendapat haknya sebagai manusia dan rakyat Indonesia, dapat menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan keahlian, bekerja tanpa paksaan, dan memperoleh penghasilan sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian terakhir, manfaatnya adalah rakyat Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang layak. Iya. Nah, ini tugasnya untuk pengambilan penilaian harian pada KD keterampilan tema 2 muatan IPA ya. Muatan IPA Ibu sampaikan pada hari ini. Perhatikan dengan baik. Jadi tugas kamu adalah membuat satu clipping ya. Clipping itu gambar-gambar yang kamu kumpulkan, kemudian kamu jadikan satu. Nah, kamu tempel misalnya dengan lem atau mau di print out yang punya laptop ya, boleh minta bantuan kakak, ayah, bunda. Nah, apa clippingnya? Yaitu cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan KD yang diinginkan pada pembelajaran tema 2 ini ya. Nah, itu untuk KD keterampilannya. Ingat, nih penting. Jadi beda ya tugasnya untuk laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan nih, yang perempuan, perhatikan. Carilah 4 gambar, paling tidak ada 4. Bu, saya cuma 2 ya boleh. Kalau bisa lebih dari 4 boleh, paling sedikit 2 ya. Gambar cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemarin di subtema 1 kita pelajari. Nah, setelah dapat gambarnya, kamu mau fotokopi, atau kamu mau print, atau yang suka menggambar nih, yang suka menggambar, kamu mau gambar tumbuhan tersebut, boleh, terserah ya, tergantung kenyamanan kamu. Jadi kamu gambar tumbuhannya, kemudian kamu berikan penjelasan mengenai tumbuhan yang kamu tentukan tadi. Misalkan ya, nah belum lagi masalahnya, contohnya belum. Nih tugas, sedangkan untuk laki-laki tugasnya adalah mencari 4 gambar juga, tapi untuk hewan. Ya, tadi untuk perempuan tumbuh-tumbuhan, untuk laki-laki hewan. Mencari salah satu 4 gambar hewan. Nah, kemudian cari penjelasannya bagaimana dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian beri penjelasan mengenai hewan ya, bukan tumbuhan. Hewan ya, untuk laki-laki hewan. Maaf tuh Ibu salah ketik. Nah, batas waktu mengumpulnya 1 minggu sejak hari ini sampai tanggal 9 September 2021. Ya, mudah-mudahan ini bisa. Nah, ini kembali Ibu akan arsipkan, jadi dikumpulnya ke madrasah ya. Nanti juga Ibu buat dalam classroom juga. Jadi siapa yang sudah selesai bisa dipoto sedikit ya, beberapa baru dimasukkan ke classroom. Tapi ini secara fisiknya Ibu minta dikumpul ke madrasah. Kapan Bu? Nanti Ibu sampaikan kapan Ibu ada di madrasah. Biasanya Ibu piket hari Kamis ya. Nah, ya contohnya nih untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, kamu cari ini contoh yang Ibu berikan nih enceng gondok. Nah, kamu mau menggambar sendiri atau kamu mau print atau kamu dapat gambar di koran atau di majalah apa, dapat tumbuh-tumbuhan, kamu fotokopi atau kamu gunting, kemudian kamu lem, kamu tempel di kertas. Nah, terserah boleh. Kemudian cari di Google atau di mana saja sumbernya, di buku atau di mana penjelasan mengenai enceng gondok tersebut. Nah, seperti ini kan enceng gondok akarnya tidak menancap di dasar perairan. Akar tumbuhan ini sangat lebat dan berguna untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Tumbuhan enceng gondok dapat mengapung di air karena di seluruh batangnya terdapat rongga udara. Nah, itu penjelasan mengenai bagaimana cara enceng gondok
beradaptasi atau menyesuaikan diri. Nah, ini kalau contoh hewan, Ibu mengambil cecak. Cecak ini, nah contoh adaptasi tingkah laku adalah autotomi yang dilakukan oleh cicak dengan cara memutus ekornya saat ada hewan lain yang mengejarnya. Meski sudah putus dari tubuh cicak, ekor ini akan tetap bergerak dan mengalihkan pandangan hewan lain dari cicak. Jadi cari gambarnya, terus cari penjelasannya. Penjelasannya kamu mau tulis sendiri, terserah. Kamu mau potong, kemudian kamu lem, terserah. Kamu mau print, terserah, bebas. Ya, ingat waktunya dikumpul nanti tanggal 9 September. Biasanya itu hari Kamis ke madrasah ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Ibu yakin semua anak-anak Ibu kelas 6C-3 Kota Banjarmasin dapat, insya Allah, dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Ya, Ibu tunggu. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan sampai jumpa lagi video pembelajaran Ibu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.